warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih pimpinan serta seluruh anggota DPR Aceh, unsur Forkopimda yang mewakili. Izinkan teman-teman pada kesempatan berbahagia ini saya menyampaikan dua hal. Pertama, Pak PLT Gubernur yang terhormat, terkait dengan kondisi 16 nelayan yang kebetulan berasal dari kabupaten saya, Kabupaten Aceh Timur. Mereka dari Kecamatan Giraya, dari Kecamatan Darul Aman, dan dari Kecamatan Kedawa. Itu menurut laporan yang diterima oleh pihak keluarga dan Panglima Laut setempat, mereka ditangkap oleh Angkatan Laut Myanmar di kota Kuakau, Provinsi Tamintai, sekitar 850 km dari kota Yangon. Sampai dengan saat ini dan tadi pagi, nasib ke-16 nelayan dari Aceh Timur ini belum bisa ditemui oleh pihak konsuler KBRI di kota Yangon karena harus mendapat izin tertulis dari Menteri Dalam Negeri Myanmar, dan izin tertulis itu belum didapatkan sampai sekarang. Maka ada solusi yang harus ditempuh dan kita dorong bersama-sama termasuk oleh pemerintah Aceh untuk melakukan pendekatan dengan pihak Kedubes Myanmar di Jakarta agar Kedubes bisa mengkomunikasikan langsung dengan Kementerian Dalam Negeri di Myanmar. Karena nelayan kita 16 orang itu bukan mencuri ikan di perairan Myanmar dan Thailand, tetapi mereka hanyut akibat mesin KM Bintang Jasa 2 itu mati. Dan KM Bintang Jasa 2 ini adalah milik warga Aceh Timur di sekarang. Mereka juga selain tidak bisa ditemui oleh pihak KBRI, juga tidak dibenarkan berkomunikasi dengan pihak keluarga atau utusan keluarga. Jadi apakah foto yang beredar ini benar? Saya juga belum cross check konfirmasinya Pak PLT Gubernur. Kalau benar mereka ini seperti diikat, digiring dari jeti di Myanmar untuk dibawa ke kantor Angkatan Laut setempat. Ya, ini kondisi fotonya. Jika ini benar, maka sangat kita sayangkan seolah-olah mereka diperlakukan seperti terpidana berat atau teroris. Maka oleh karenanya sikap dari pemerintah Aceh ini harus segera merespon cepat agar mereka tidak disangkakan sebagai terpidana pencurian ikan di perairan mereka yang nanti berakibat fatal bagi kita semua. Mereka harus diselamatkan dan segera dibawa pulang ke Aceh. Kami, terutama teman-teman DPRA yang mewakili Dapil Aceh Timur, sangat berkomitmen untuk mengadvokasi kasus ini bersama dengan pemerintah Aceh. Kemudian kedua, Pak PLT Gubernur yang terhormat, terutama di daerah pemilihan saya dalam 2 hari terakhir menerima laporan yang sangat menyedihkan bahwa banyak sekali masyarakat kita itu yang berdiri panjang mengular saat mobil-mobil penyalur gas LPG 3 kg itu datang di agen-agen penyalur. Ini memiriskan kita semua. Kita negara yang kaya minyak dan gas, tetapi rakyat kita itu duduk menunggu 4 jam, 5 jam dan antri panjang untuk mendapatkan gas LPG. Setelah mereka antri, belum tentu mereka juga untuk mendapatkan gas. Dan begitu gas ini langka, mereka harus membeli di kios-kios dengan harga Rp37.000 sampai dengan Rp50.000 per tabung. Nah, tidak hanya gas LPG untuk rumah tangga, tetapi di kawasan kami juga di sana, solar untuk para nelayan juga langka, sulit untuk kita dapatkan. Di SPBU juga seperti itu. Nah, kondisi ini, apa yang terjadi sebenarnya? Maka pemerintah harus hadir untuk menjawab, memberi solusi terhadap kondisi yang memiriskan mata kita semua. Rakyat menjerit, rakyat sebenarnya tidak menginginkan program-program yang spektakuler, tetapi rakyat menginginkan bagaimana sembako lebih murah, kemudian minyak bisa dia dapatkan dengan mudah, kemudian gas LPG juga bisa datang ke rumah mereka dengan harga yang ditetapkan oleh pemerintah, harga eceran tertinggi. Nah, kalau pemerintah tidak mampu menangani atau Pertamina tidak mau bertanggung jawab, kita minta saja Pertamina Aceh atau kepala Pertamina diganti. Dia tidak becus bekerja, tidak mampu melihat kondisi kekinian di Aceh terhadap nasib yang dialami oleh masyarakat kita. Oleh karenanya melalui forum yang terhormat ini, Pak PLT Gubernur, mari kita sama-sama membuka mata terhadap kondisi perekonomian masyarakat di Aceh terkait
terkait dengan penyaluran gas LPG dan juga kelangkaan solar, terutama solar bagi nelayan dan petani kita di kawasan Aceh secara umum. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin ada kontak kita sebenarnya di Yangon, tapi berita di Yangon pun mereka tidak tahu ada nelayan Indonesia ya, yang berangkat di sana. Nah kemudian Pak Kadis saya mengontak Jakarta, minta tolong ke Menlu untuk meminta persis seperti yang Pak Iskandar bilang, meminta ke Dubes, dan kita minta ke Dubes menerima kita, jadi tidak komunikasi lagi. Nah kalau dia bersedia Menlu, ya tentu boleh, tapi lebih baik lagi kalau ada unsur kita, apakah pemerintah Aceh dan DPRA atau nanti dari unsur pemerintah unsur DPRA, kita siap-siap siaga untuk segera bertemu ke Dubes. Memang itu jalur yang disepahami secara internasional. Kita tidak mungkin kontak langsung ke pemerintah Myanmar karena kita kan provinsi ya. Jadi itu jalur diplomatiknya. Saya mohon didoakan karena ini kita sangat khawatir, memang pemerintah Myanmar kan walaupun katanya sudah demokratis kan masih dikuasai militer. Kita khawatir mereka menggunakan cara-cara militer seperti yang dia gunakan dengan warganya sendiri yang beretnis Rohingya. Itu sudah buat tim secara khusus belum, tapi menurut tupoksinya sudah kita lakukan. Termasuk itu kan ada Perpres nomor 125 tentang pengungsi. Nah, tapi bersentuhan juga tentang yaitu tadi yang hanyut itu. Tidak boleh orang hanyut dianggap mencuri, tidak boleh orang hanyut dianggap mengungsi. Itu ada aturannya dari Perpres. Nanti kita mengacu ke sana. Dan ini ditangani khusus juga, kita udah kontak ini juga Pak Iskandar, Deputi Menko Polhukam bidang pengungsi. Mereka juga bersentuhan tupoksinya hal-hal seperti ini. Yang pasti sebelum informasi itu masuk ke media, kita sudah dapat informasi dan kita sudah kerjakan. Tapi karena ketidakpastian saya belum berani mengumumkan ke media karena belum ada kepastian. Termasuk kan foto yang ditunjukkan Pak Iskandar, saya berkecenderungan itu benar, tapi kan belum bisa kita konfirmasi. Mudah-mudahan tidak seperti itu. Tapi kan melihat kondisi pemerintah Myanmar selama ini memang saya khawatir itu betul. untuk kelangkaan LPG sendiri seperti disampaikan Ya, Pak kelangkaan Iskandar. LPG ini masalah klasik. Kita dulu sudah MOU tentang pengawasan. Dulu Pertamina menyebut ada oknum. Nah, sama kayak Pak Iskandar. Kalau memang ada oknum, kita sudah ada MOU untuk pengawasan, untuk penindakan. Ya, mana oknumnya ya ditindaklah, kan ada aparat penegak hukum. Nah, tapi kadang-kadang kita tidak menerima alasan yang konkret. Nah, saya justru khawatir ini ya, ada distorsi pasar. Artinya pasokan kuotanya cukup, sudah dihitung, tapi kemudian ada oknum-oknum pedagang sendiri, gitu. bukan oknum rakyat, pedagang. Yang tahu gitu-gitu kan pedagang, rakyat nggak tahu dia. Jadi itu Kepala Pertamina seperti usulan Pak Iskandar memang sudah baru kepalanya. Jadi saya mau mengundang dia segera untuk mengkonkretkan lagi lah MOU yang sudah pernah kita tekan ternyata tidak efektif. Saya mau perbaharui lagi, konkret terus gitu, konkret kalau ini apa yang harus dilakukan, kalau ini apa yang harus dilakukan. Ya kalau perlu kita buat pergub untuk itu. Memang itu klasik selalu terjadi dan termasuk premium sebenarnya, termasuk premium. Jadi kan normatif, Pertamina mengukurnya normatif bahwa Aceh perlu kuota sekian. Nah dia tidak hitung distorsi yang ada di lapangan itu, harusnya dihitung juga dong. Ada distorsi kan, ada orang membeli berlebihan misalnya, atau ada orang menimbun. Dari 5 tahun terakhir kan bisa diperkirakan, jadi harusnya kuotanya memang ditambah. Kemudian masa-masa Maulid Nabi, masa Kenduri, itu harusnya kuotanya memang ditambah. Tidak harus
persis menurut ukuran proporsionalitas kebutuhan itu, seharusnya begitu kan. Ya, ada hal yang kita tindak lanjuti lah berdasarkan usulan Pak. Ya, oke. Gimana? Mesinnya mati. Jadi mesin mati sehingga masuk dalam otonomi perbatasan antara Thailand dengan Myanmar. Kamu yang banyak. Jadi Pak, dari keluarga sendiri apa tanggapan saya dari keluarga mereka? Ya, mereka mohon kepada seluruh pihak agar bisa membantu kepulangan mereka ke Aceh. Ya, siapapun, apakah itu Panglima Laut, pemerintah Aceh, kepada kita DPR Aceh, kemudian Departemen Luar Negeri, mereka itu menggantungkan harapan agar prosesnya segera dipercepat. Karena kalau dihitung-hitung ini hampir berapa bulan, tanggal 9 bulan 10 ya, tanggal 9 bulan 10 sampai dengan hari ini itu mereka belum bisa berkomunikasi dengan keluarga. Tanggal 9 enggak, tanggal 31.